dan perjalanan orang tua kami, guru kami, Al-Maghfurlah almarhum Abah Kyai Haji Harun Ar-Rasyid, dipersilahkan katuran. Ya insyaallah sebelum sambutan akan memberikan cenderamata atau secara simbolis tentang buku perjuangan dan perjalanan Abah Kyai Haji Harun Ar-Rasyid kepada putra-putra tercinta, yaitu Abah Kyai Haji Ismatullah Harun Ar-Rasyid, Abah Kyai Haji Rahmatullah Harun Ar-Rasyid, Abah Kyai Haji Faidullah Harun Ar-Rasyid, dan juga para alumni yang mana dalam hal ini akan diwakili oleh orang tua kita, Abah Kyai Haji Romli Marzuki, dan juga Bapak Ustadz Haji Sanwani SE MSI. Kepada para masyayikh, para guru yang telah kami sebut, dimohon untuk menaiki di panggung yang telah disediakan katuran. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Telah kita dan insya Allah kita saksikan bersama tentang penyerahan atau cenderamata yang akan diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Hidayatullah SAG MPD selaku pencetus buku tentang perjuangan dan perjalanan orang tua kita, guru kita almarhum Abah Kyai Haji Harun Ar-Rasyid kepada putra-putra tercinta, yang insya Allah kita sama-sama untuk menyaksikan penyerahan buku tentang perjalanan orang tua kita, guru kita bersama Abah Kyai Haji Harun Ar-Rasyid. Sampun cekap. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Telah kita saksikan bersama penyerahan cenderamata yang telah diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Hidayatullah tentang buku perjalanan orang tua kami, guru kami Al-Maghfurlah almarhum Abah Kyai Haji Harun Ar-Rasyid kepada putra-putra tercinta dan juga para alumni. Untuk itu kami semua atas nama jamaah dan tentunya para murid, santriawan dan santriawati senantiasa mendapat ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana alladzi 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sing kula hormati Syaikhul Kiram Abah Haji Ismatullah, kula hormati Syaikhul Kiram Abah Haji Rahmatullah, Abah Haji Faidullah serta Abah Haji Romli, bapak-bapak, ibu-ibu sing hadir pada simpang puniki, tak lupa penceramah dan korek-korek sing hadir. Langsung saus karena waktu asli sampun jam
11. Biasanya kula sampun sare. Mungkin ada waktu sebentar Bapak-bapak dan hadirin sedanten, kula niki diken nih, kan nulis sareng Pak Haji Sanwani tentang biografi Abah Haji Harun Ar-Rasyid. Diisungi waktu kula seminggu. Alhamdulillah, makanya terakhir wawancarai lewat telepon, oleh karena itu mohon maaf kepada keluarga khususnya Abah Haji Ismat, karena terakhir saya telepon malam kemarin ya, malam Selasa ya, malam Senin ya. Malam Selasa, benar malam Selasa. Dan alhamdulillah dalam waktu seminggu bisa saya selesaikan, walaupun ini adalah baru draft niki Abah Haji Faid. Selesai kula rada isin Haji Faid, soalnya pas kula ngobrol beliau sudah nulis kitab 12 gitu. Saya jadi waduh, si debotan ki kula lagi nulis ki. Alhamdulillah berkat dukungan dari keluarga, buku niki bangkit kula tulis walaupun maler perlu penyempurnaan. Karena santrinya juga yang saya wawancarai baru 2, Pak Haji Sanwani dengan Pak Haji Mahmudi. Abah Haji Romli belum sempat, apalagi kalau ada santri-santri lain nih mungkin sing uning dalam perjalanan Abah Haji Harun mungkin bangkit WA kula kangge disempurnakan. Karena niki buku niki dereng kula cetak resmi melalui penerbitan. Tapi insya Allah nanti kita sempurnakan, mudah-mudahan banyak dokumen yang bisa dikirim, baik foto maupun informasi yang lain. Mohon maaf Abah Haji Rahmat, Abah Haji Ismet, Abah Haji Faid, ya karena waktunya terbatas, informasinya juga belum luas, tapi rasanya beberapa informasi yang disampaikan sampun kula tulis di bab 8 ya, bab 8. Jadi mudah-mudahan termasuk juga testimoni dari Pak Haji Sanwani dan Pak Haji Mahmudi di bab 8 udah saya tulis. Nah, Bapak Ibu sedanten sing kula hormati, jados niki buku penting selesai karena kita kadang-kadang sering membaca tokoh-tokoh nasional, tapi sesungguhnya tokoh lokal yang memang banyak berjasa itu penting. Tapi buku niki Bapak-bapak kula tulis bukan hanya karena untuk mengenang, tapi justru untuk memberikan hikmah pelajaran kepada anak didik kita, anak-anak kita semuanya. Kalau saya sebenarnya ketika nggak sadar Bapak Ibu setelah nulis niki kok saya kayaknya nggak bisa mengikuti jejaknya almarhum Abah Haji Harun. Kenapa? Gara-gara kula nulis niki, karena kula sesipeng boten sare nih Pak Haji Abbas. Jadi karena dikejar waktu semalam minggu saya nggak tidur tuh. Jadi sore tidur, jam 2 bangun, sampai esok boten sare karena memang harus menyelesaikan niki. Dan kebetulan minggu itu saya dapat jadwal pengajian ngisi ibu-ibu majelis talim di kampung. Saya bilang waduh ngantuk, tapi ingat nulis buku niki. Abah Haji Harun itu CP Haji Ismet senajan panas satis gelu ngaji ku pengajian. Waduh, saya merasa berdosa kalau enggak itu. Makanya kula terinspirasi ini. Maka akhirnya kepaksa senajan ngantuk-ngantuk kula ngajar pengajian ibu-ibu. Nah niku yang pertama jadi pelajaran. Tapi ada pelajaran lain Bapak Ibu sekalian, sebagaimana nih riwayatnya dari Pak Abah Haji Ismet, Abah Haji Faid, bahwa ada pesan-pesan moral yang perlu dipelajari oleh kita, bahwa Abah Haji Harun itu selalu memerintahkan kalau kita itu dipanggil, diundang misalnya begitu, jangan pernah menolak dan jangan pernah lihat apa nih Abah Haji Faid, aja ngedeleng amplop sementing isi nih katanya. Jadi konten, jadi jangan lihat itunya, artinya keikhlasan ini yang luar biasa. Ini yang patut kita hargai. Kalau saya kan ngajar itu karena udah dibayar sertifikasi segala macam ya, beliau kan nggak dibayar. Tapi ini ikhlas. Yang kedua, Bapak-bapak, ini ada pesan yang memang disampaikan awalnya itu oleh Haji Mahmudi. Di antaranya ini buat santri, mungkin ini buat santri yang paling penting. Di halaman 88 itu saya kutip tuh omongan dari Abah Haji Harun. Di antaranya itu ini bagi santri ya, biar ngajinya ikhlas, mondoki ikhlas tulus. Aja coba-coba nyakiti guru, lamun orang pengen nyekel batok. Wah ini jero gini omongannya.
Jadi murid itu aja elok nyitak ning guru, aja elok ngelawan ning guru. Lamun orang pengen bakal uripe nyekel bat. Maksudnya apa nih nyekel batu gitu? Jadi pengemis, tukang mandu-mandu, tukang jaluk. Nah, ini pesan moral ini penting nih, Pak. Yang kedua, ini penting kalau yang santri ini kalau pengen jadi kiai gitu. Nah ini saya kutip juga di halaman 88 itu pesan yang disampaikan oleh Haji Mahmudi dan ini dia pegang begitu. Haji Mahmudi bikin pesantren Al-Mubarok itu salah satu kenapa namanya Al-Mubarok begitu. Karena memang tabarukan dari pesantren Al-Bar walaupun sarannya itu dari Yai Haji Juhdi sarannya itu untuk nama Al-Mubaroknya itu. Tapi kan Haji Juhdi itu tadinya ngajarkan ngeriki ngotenku. Jadi belajar kitabnya itu Haji Mahmudi itu diantaranya diajarin oleh Ustadz Haji Juhdi gitu. Maka nama pesantrennya udah tabarukan namanya Al-Mubarok. Sampai seniki kan Haji Mahmudi Sumber Pecung. Nah itu diantaranya dia itu mengamalkan 7 pesan yang disampaikan oleh Abah Haji Harun. Yang pertama, lamun belajar kudu niati karena Allah. Yang kedua, ini santri, kalau wis mondokku niati itu ya pokoknya pasrah nih kayak arti awakon apa bae. Hari Senin mah kan lamun musim panen kon melu panen ngegebot kan manggul lah. Seniki lamun kon apa bae nurut bae salah dititipaken nang pondok. Jadi wong tuane aja elok ngomel-ngomel bae. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi pasrah apapun yang diberikan didikannya itu oleh kiai selama di pesantren. Dan niatnya juga menghilangkan kebodohan ya santri ya. Yang keempat itu menjaga menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Yang keempat, 5 nih yang paling penting, muadzabah, yaitu memiliki sifat sabar, tekun dan tahan uji. Yang keenam, mengurangi makan minum. Aja kuwaken ngebadog bae pondok ya. Bahasa kasar. Jadi kedah sering puasane ya, riyadhah ya. Ini pesannya. Yang terakhir itu ya kundu belajarku itu dituntaskan dan ini dibuktikan oleh almarhum Abah Haji Harun. Setelah mondok di Cibeber, jadi perjalanannya 7 tahun di mondok di Cibeber, tahun pinten 45 nggih. Tahun 45 mondok di Cibeber, kemudian tahun 52 pindah ke Giripada, lanjut ke yang terakhir ke Kisoleh Makmun. Jadi ilmunya almarhum itu untuk ngaji kitabnya karena mungkin netesin dari kiainya, gurunya ya Abdul Latif Cibeber, kata Pak Haji Fed itu cuman boten kula tulisaken Pak Haji Fed. Lamun cerita bahwa ketika diadusi matine almarhum ya Abdul Latif niku manjing longan niku jadi napa-napa embokan dibaca dituruti lah ribut bakal embokan kampung mah ditah. Jadi kulane ayon kula tulis wah embokan wong kubang apa teluk baku kinan kiai ini mati manjing ning longan kabeh repot jan goten. Karena tabarukan, tapi sebenarnya itu tabarukan kata Pak Haji Fed itu diceritakan oleh almarhum. Cuman enggak saya tuliskan di sini, cukup saya aja yang tahu sebagai penulis itu. Dan yang kedua ilmunya untuk kiroahnya itu karena Ki Soleh Makmun dan itu juga beliau menurut cerita Abah Haji Rahmat maupun yang lainnya bahwa memang beliau disayang oleh Ki Soleh Makmun itu sehingga itu tabarukan kepada guru kepada kiai. Itulah sepintas Bapak Ibu, tapi yang terakhir yang perlu saya sampaikan, saya nulis biografi ini Pak Haji Fed, enggak sadar saya nulis 2 orang Bojonegara karena saya enggak tahu awalnya kalau Abah Haji Harun itu aslinya orang Beji, saya enggak tahu. Sangkane wong Teluk Baku be. Ternyata saya sudah 2 orang nulis. Yang pertama adalah Dr. Haji Safruddin, mantan wali kota Serang, saya yang nulis wong Beji malikan goten. Nah yang kedua Abah Haji Harun wong Beji ternyata. Jadi memang Beji itu luar biasa. Banyak tokoh yang lahir dari kampung Beji titisannya. Dan yang paling akhir yang perlu kita contoh, saya sampai takut nih ya Abah Haji Fed, saya guru besar nih. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu semua umur saya kalau sesuai ikatan dinas kan saya 70 tahun kan. Karena pensiunnya saya 70 tahun, mudah-mudahan bisa. Abah Haji Harun wafat 83 usianya. Nah, mudah-mudahan saya masih untuk 83 itu saya masih berapa ini? Ya masih 30 tahun lagi gitu ya. Mudah-mudahan masih sampai umurnya. Dan itu yang perlu kita pelajari bahwa Abah Haji Harun dari 3 anaknya yang hidup, karena tadi diprotes, singkap telu lah ke Jihonil.
Jadi 3 yang hidup ini semua jadi penerusnya kan gitu ya. Saya itu jangan-jangan nggak bisa seperti beliau kan. Anak saya 4 jangan-jangan nggak bisa. Yang saya tawarin jadi dosen aja nggak mau gitu. Waduh, nggak ada yang ngikutin nih. Karena pengen kaya katanya. Kalau pengen kaya memang jangan jadi guru, jadi pengusaha. Niku saos Bapak Ibu, jadi ini sekedar perjalanan singkat sejak lahirnya beliau. Lahir beliau tahun 1930 di Kampung Beji, RT-nya RT berapa itu? 1 ya? RT 5 lupa udah saya tulis di sini. Cuman mohon maaf, boleh buat langsung survei tapi lewat telepon doang, tapi fotonya antuk, tapi alamatnya antuk, wawancara sering Rayati Pak Haji Ato. Nah dan mungkin ini Abah Haji Rahmat, Abah Haji Ismet, Abah Haji Faid, saya berharap ada tambahan informasi. Saya ingin buku ini nantinya kita publish sehingga suatu saat pasti akan ada yang datang ke sini. Yaitu ini biasanya kalau mahasiswa itu jurusan sejarah Pak, pasti akan nyari untuk meneliti tentang biografi beliau ini. Ini kalau jadi mahasiswa ini udah 1 skripsi selesai nih. Kalau bisa jadi sarjana gara-gara nulis ini nih kalau di kuliah jurusan sejarah peradaban Islam. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini biar pengetahuan pengalaman Abah Haji Harun ini bisa dicontoh oleh orang lain, kita publikasikan secara formal ISBN-nya, nanti kita upload, submit di internet biar semua orang bisa baca. Jadi bukan karena kebesarannya saja tapi keteladanan yang beliau berikan, mudah-mudahan menjadi contoh kita sebagai santri-santrinya dan murid-muridnya. Itu saja Bapak Ibu, karena waktu ini sampun sipeng. Apura kulane sekali lagi kekurangan ini pasti, oleh karena itu mumpung belum saya terbitkan secara resmi, ini baru draft, mudah-mudahan dibaca oleh anak-anaknya dan mungkin murid-murid yang lainnya bisa memberikan masukan sehingga saya bisa sempurnakan untuk bisa dipublish. Ini baru halamannya 120, mudah-mudahan bisa 200 halaman. Awalnya 150 halaman, cuman kata Pak Haji Sanmani aja wake-wake dipit ya. Ya udah saya kurangi 120 halaman. Hatur nuhun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.